Minasan, konbanwa. Kiseki no channel. Yokoso. Minasan, oke ini desu ka? Kembali lagi di Kiseki Gakko Channel. Oke, minasan, untuk video kali ini saya dan Wisnu Des akan membahas tempat-tempat misteri atau yang menyeramkan, ya, yang ada di Jepang. Dan langsung saja kita mulai ya, minasan. Untuk pertama kita akan membahas tempat goib yang ada di Jepang. Ya, Itu salah satunya apa? yang pertama itu Hamuro Mansion. Himuro Hamuro Mansion. Itu tempatnya itu berada di sekitaran kota Tokyo. Ya, itu. Di balik kota Tokyo yang sebegitu megahnya, yang begitu ramai, itu ada tempat menyeramkan ya, Iya. di sana ya. Betul sekali. Yaitu apa tadi, Pak? Itu tadi Himuro Mansion. Nah, sebenarnya itu Himuro Mansion itu bangunan besar ya, Ya, bangunan tua. merupakan apa namanya itu, lokasi yang menyeramkan itu karena ada semacam pembunuhan yang sangat tragis Ya. di sejarah Jepang. Itu berasal dari keluarga Himuro sendiri. Ya. Nah, ini keluarga Himuro ini apa itu punya kayak sekte atau aliran sendiri gitu loh. Jadi dia itu kayak apa melakukan persembahan atau Ya. apa gitu. Jadi ini apa kepercayaan keluarga Himuro ini setiap 50 tahun sekali itu ngadain ritual Iya. atau ngadain pengorbanan. Nah, korbannya ini biasanya dipilih seorang gadis dari keluarga Himuro itu sendiri Iya. untuk dijadikan sebagai persembahan atau Iya. nah, apa namanya si apa gadis ini itu biasanya dipilih dari bayi ini. Iya. Dari bayi terus diasuh apa keluarga Himuro ini sampai umur tertentu dan gadis ini itu dijauhkan dari dunia luar. Oh, diisolasi gitu Ya, diisolasi di nggak ruangan tahu apa-apa tertentu gitu. di keluarga itu sendiri. Iya. Apa namanya? Supaya apa namanya? Kalau syarat dari pengorbanan ini itu harus gadis yang masih suci atau yang enggak apa masih polos atau nggak tahu dunia luar gitu. Iya. Nah, sampai saatnya kan itu udah ada apa memilih seorang apa namanya itu calon pengorbanan lagi itu. Iya. Udah sampai dewasa itu, udah sampai gadis. Nah, apa namanya ada satu apa namanya itu kesalahan yaitu ya seorang gadis yang mau dikorbankan ini Iya. ternyata itu jatuh cinta sama orang yang lewat di itu kediamannya Hamuro itu. Jadi dia nih lihat dari kaca itu ruangan isolasinya dia itu dia jatuh cinta. Jadi kayak gimana ya? Kayak berkhianat itu ya? Iya. Apa tergoda Ya, dengan iya kehidupan mungkin luar? jadinya kan dia tadi kan mintanya yang harus suci yang Iya, enggak apa namanya itu enggak tahu keduniawian Iya. gitu loh. Nah, itu sedangkan dia udah jatuh cinta. Nah, di waktu dilakukan ritualnya itu apa namanya itu, nah ini bahas di ritualnya dulu. Nah, ritualnya itu sangat mengerikan, Pak. Soalnya prosesnya itu kan itu si gadisnya itu kan dibawa di sebuah kuil di kediaman keluarganya itu Iya. kan. Itu apa namanya itu ada ritual tuh apa lehernya itu diikat tali, kedua tangannya sama kakinya itu diikat tali, Pak. Tali. Terus nah talinya itu diikatin lagi sama sapi sama kerbau. Jadi gini ya, terlentang gitu ya. Ya, sini sama kaki. Terus kerbaunya itu bergerak berlawanan. Bisa dibayangin kan? Iya. Sakitnya langsung mati. Jadi sampai tubuhnya itu Iya. terpotong-potong gitu loh, sampai hancur. Nah, terus apa namanya itu tali yang dipakai buat Iya. ngikat itu kan berlumuran darah. Iya. Nah, itu kepercayaan dari keluarganya itu tali yang dipakai buat itu tuh ntar digantungin di bagian-bagian sekeliling rumahnya itu Iya. untuk apa namanya membentengi atau bisa jadi menghalau karma buruk atau hal-hal buruk yang bisa menghancurkan keluarga. Menghindari sesuatu yang apa ya, bersifat bisa membawa keluarganya itu membawa petaka gitu ya. Bener kayak tolak bala gitu. Iya, itulah bala. Nah,
Padahal kan itu tak ceweknya tadi kan Ya. apa lihat orang terus jatuh cinta itu. Iya. Nah itu waktu udah dilakukan ritual itu katanya itu ritualnya itu gagal. Itu tadi ya udah nggak suci lagi ya. Karena udah nggak suci itu karena udah dia udah apa jatuh cinta sama orang lain Tergoda dengan keduniawian. keduniaan. Nah terus kepala keluarganya ini Wan, dia kan udah apa ini kan prepare-nya juga lama Wan. Orang milihnya aja dari bayi kan Iya. sampai harus nunggu dewasa dan itu ritualnya 50 tahun sekali. Nah pas ritualnya yang udah ditentuin yang dikiranya berjalan lancar ternyata gagal. Iya. Jadi keluarganya itu apa kepala keluarganya itu sampai stres dan kepikiran karma ini bakalan jadi karma buruk nantinya bakal ada malapetaka yang bakal ngancurin keluarga Himuro ini. Sampai saking stresnya ini kepala keluarganya itu terus berinisiatif apa namanya itu buat ngebunuh semua anggota keluarga Himuro dengan alasan untuk menyelamatkan keluarganya dari malapetaka ini. Jadi semuanya dibantai sama kepala keluarganya itu sendiri. Dan terus setelah semua keluarganya mati, dia bunuh, terus akhirnya dia melakukan bunuh diri. Jadi semua keluarganya itu udah mati semua ya? Dia? Iya udah mati dibunuh sama kepala keluarganya itu. Terus akhirnya dia juga bunuh diri. Akhirnya semua keluarga Himuro ya, tewas. Ya. Oke. Dan juga ini Wal, apa namanya itu dipercaya juga aku baca juga itu udah ada apa namanya itu 7 korban dari apa namanya itu penduduk Jepang juga itu yang berusaha untuk datang di kediamannya Himuro mencari. Banyak nggak itu? 7 orang itu Tujuh udah ada korban 7 orang. Ada yang ditemukannya apa namanya itu ada mati tapi ada bekas tali-talinya itu loh. Ya. Jadi ikat tali Ya. kayak yang dikorbanin tadi di leher, kedua tangan sama kedua kaki. Terus ada juga yang tubuhnya kepotong-kepotong dan itu nggak ada yang tahu pasti gimana ya, meninggalnya atau gimana prosesnya. Tapi yang jelas orang Jepang itu percaya kalau apa namanya itu keluarga dari Himura itu tadi itu masih apa namanya itu jadi kayak arwah gitu loh, arwah penasaran yang masih jure ya. Ya. Dan katanya dia itu bakalan ngelakuin ritual itu kalau ada orang yang berani masuk ke Datang ke dia. apa ya? Ke rumahnya. Dan terbukti udah ada 7 korban. Itu Serem juga ya. Oke, Minasang itu tadi ya, itu pembahasan tentang Himuro Mansion ya. Jangan sampai kalian datang ke sana. Iya, jangan coba-coba ya. Iya. Meskipun kalian apa namanya mungkin nggak percaya tapi ini emang nyata. Udah jadi apa udah ada 7 korban. Iya. Kan kalau kalian ke sana jadi 8 dong. Iya. Jadi jangan sampai. sampai ada korban lagi. Cukup untuk pengetahuan aja. Oke, Minasang, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang terowongan Kiyotaki yang terletak di kota Kyoto, Jepang. Itu apa ya? Di situ kan juga pernah terjadi urban legend ya itu ya. Itu apa ya? Itu kan saat membangun ya. Iya, saat membangun terowongan itu kan pekerjanya itu kan dipaksa untuk bekerja dan tidak diberi upah. Itu kan istilahnya kan kayak diperlakukan tidak apa ya, tidak manusiawi itu. Dan katanya ini Minasang apa namanya kalau misalnya ada orang yang lewat di terowongan itu malam hari itu banyak yang apa namanya itu melihat sosok-sosok astral itu loh. Iya. Sampai-sampai ada yang apa itu duduk di bangku belakang mobil gitu, penumpang gitu. Itu udah sering dengar cerita itu. Iya. Dan diyakini sosok-sosok itu adalah ya itu tadi arwah-arwah dari pekerja yang dijadiin kerja paksa oleh Jepang itu. Jadi dikerjain soalnya itu katanya itu kejar target kan pembangunan terowongannya itu dalam jangka waktu setahun harus sudah selesai. Dan Setahun ya. Itu jaraknya tuh panjangnya itu katanya 444 444. Dan kepercayaan Jepang juga itu angka 4 itu adalah angka sial atau angka yang dikutuk gitu. Dan itu ada triple 4 ya. Iya. 444. Nah itu juga. Nah pekerja ini tuh dulu katanya itu sudah dikejar pekerja paksa. Iya. Terus nggak dikasih upah. Terus apa itu namanya itu
pekerja itu masih disiksa Pak. Iya. Jadi lu harus cepet ya sampai disiksa, bahkan sakit pun harus bekerja. Iya. Nggak pandang dulu, pokoknya harus selesai sampai akhirnya banyak pekerja itu yang mati ya. di situ. Waktu bekerja itu sampai mati dan hampir ratusan orang itu mati di situ Pak. Iya. Dan juga apa itu namanya itu, kalau ada ada kepercayaan juga itu kalau misalnya malam-malam ini Iya, lewat sana terus apa namanya itu ada penampakan cermin juga. Cermin. Iya. Di dalam terowongannya itu. Nah barang siapa yang lihat cermin itu dan di cermin itu ada penampakan sosok Australia itu, Iya. yang melihat pasti bakalan mati mengenaskan. Iya. Terus ada suara-suara gitu ya, suara. Ya suara juga sering kedengar waktu kalian melintasin itu terowongannya itu. Soalnya ini terowongannya itu atasnya itu kayak pegunungan tapi juga hutan belantara gitu. Kayak suara cerita gitu ya. Suara cerita, banyak penampakannya. Dan juga ini katanya kalau apa namanya itu kan itu panjangnya 444 ya, Ya. meter ya. Ini kalau kalian lewat sana di siang hari sama di malam hari itu panjang terowongannya pasti berubah. Beda ya. Antara malam dan siang ya. Bisa berubah. Iya. Nah jadi itu tadi minasan sedikit kisah dari terowongan Kiyotaki ya. Iya, terowongan Kiyotaki. Jadi itu kok jangan lewat sana malam-malam lah. Nggak recommended banget itu. Soalnya apa untuk menghindari ya tadi ketemu sama hantu, diganggu, dan juga jangan apa menghindari buat itu tadi tuh, yang soal cermin Ya, itu tadi. cermin koib itu tadi. Kalau sampai ketemu dan mati mengenaskan konyol ya. Lebih baiknya siang aja Kalau siang, kalau lewat situ. kalau malam nggak recommended banget. Iya, benar sekali. Jadi terus lanjut ini Mas. Oke, untuk selanjutnya ada Okigahara, Oh ya ini tempat paling populer yang menyeramkan di Jepang. udah terkenal banget ini Iya. mendunia ini, Iya. nggak bisa dibilang salah satu destinasi wisata misteri di Jepang ya. Okigahara. Okigahara itu apa ya? Sebuah hutan belantara seluas 35 km persegi di barat laut Gunung Fuji. Oh jadi di itu kayak di kaki Iya. Gunung Fujinya Ya, ya. di kaki Gunung Fuji. Nah itu ceritanya gimana itu? Ya, itu ceritanya ya itu kan banyak orang ya yang bunuh diri di tempat itu. Soalnya yang bunuh diri itu nggak cuma satu atau dua orang ya. Udah ratusan itu. Iya banyak sekali kalau Banyak yang sekali. jadi tempat bunuh diri. Iya. Terus ada juga itu yang dikenal itu Ubesute. Oh Ubesute, oh Iya. yang itu ya, yang kan dulu waktu dulu kan di Jepang itu apa ngalamin krisis gitu ya Pak? Iya. Terus di bagian keluarga itu apalagi nenek-nenek itu Iya. biasanya dibuang gitu ya. Dibuang di hutan itu. Itu apa namanya itu mengurangi Ya, mempermudah ekonomi. mempermudah ekonomi keluarga gitu Iya. Jadi bayangin nenek apa ibu kalian yang udah tua kalian buang di hutan, gimana ya? Sangat Tidak manusiawi ya. dan dari itu udah sangat itu ya Pak, terkenal keangkerannya Iya. ya. Dari Yang situ. pertama itu dari yang bunuh diri aja itu udah pasti arwahnya kan gantung kan, nggak Iya. diterima di bumi, nggak diterima di langit. Iya. Jadi arwah penasaran di situ. Terus ditambah lagi itu buat buang orang-orang tua itu ya, Iya. dari anggota keluarga dibuangnya di hutan itu juga ya. Lebih serem ya. Dan juga itu katanya kalau misalnya apa namanya itu kita kesana itu kita bakalan kayak dibingungin gitu. Iya, Kalau misalnya ada- kita masuk di Ada di bisikan-bisikan itu. ada bisikan yang pertama jelas bisikan itu bisikan untuk buat kita ngelakuin bunuh diri Iya. dari itu orang-orang yang bunuh diri di sana itu. Terus dan juga itu apa namanya itu katanya kalau kita masuk ke sana itu kayak sinyal HP dan juga kompas itu nggak bekerja di sana. Iya. Karena apa ya, itu kan berbatuan vulkanik gitu. Bekas dulu ya itu kan Gunung Fuji ya. Gunung Fuji kan itu gunung vulkan, gunung berapi juga. Terus dari pemerintahan Jepang juga kan kalau di pintu masuk juga ada papan untuk menasihati
jangan terbawa apa ya, bunuh diri itu Pak. Oh, jangan sampai bunuh diri di sini juga Iya. gitu. Ya soalnya juga ada larang-larang juga ya di sana. Jangan sampai yang jelas itu larang ini jangan bunuh diri dan juga jangan sampai masuk lebih dalam di hutannya itu ya. Ya. Terus keadaannya di sana juga banyak apa ya, kayak tengkorak, terus benda-benda peninggalan orang itu yang datang ke sana terus bunuh diri kan masih di sana. Iya. Dan nggak menutup kemungkinan misalnya kalian ke sana kalian ketemu mayat itu nggak menutup kemungkinan ya Pak? Iya. Karena banyak sekali mayat di sana. Mungkin sampai sekarang masih ada bekas mayat yang lainnya juga yang meskipun udah banyak yang ditemuin dan apa namanya dikebumin sama pihak pemerintahan Jepang, tapi mungkin masih ada. Ya. Dan pada tahun 1988 tercatat itu dalam setahun itu udah 100 orang yang mati bunuh diri di hutan itu. Jadi dalam waktu 1 tahun itu udah 100 orang. Iya, 100 orang. Gila, 100 orang banyak sekali ya. Di sana banyak sekali yang gentayang gitu. Ya udah pasti ya, Iya, udah udah pasti bunuh diri, bunuh diri. Dan jangan sampai datang ke sana ya, minasang. Kalau ke sana ya harus hati-hati, jangan sampai masuk ke dalam kan. Hanya cuma di sekitaran pintu masuk nggak apa-apa ya, cuma melihat wah kok kayak apa atau hutannya itu nggak apa-apa. Ya soalnya juga udah ada dari pemerintahan Jepangnya itu sampai semana sih batas amannya Iya, kan udah ada itunya juga. Juga ada wisata ya. Udah ada rambu-rambunya. Pokok kalau di situ ada tulisan larangan, dilarang apa masuk atau dilarang itu jangan dilawan. Patuhilah aturannya. Soalnya hutannya juga lebar, Ya. terus bekas itu buat bunuh diri, pembuangan, sinyal poncar nggak bisa, kompas nggak bisa, tersesat kan? Iya bisa. Terus ada lagi bisikan buat bunuh diri. Nah, kalau apalagi kalian sendiri di sana terus kalian dengar bisikan bunuh diri, nggak ada teman kalian yang buat backup kalian ya, udah ikut-ikutan bunuh diri. Mungkin itu aja ya, Pak? Ya. Tadi Cerita-cerita tempat-tempat menyeramkan yang ada di Jepang. Ya. Tadi ada apa aja, Pak? tadi ada Imuro Mansion. Mansion, terus ada terowongan Kiyotaki, terus yang terakhir tadi Okigahara. ya. Oke. Nah ini buat teman-teman ini misalnya kalau ada pengalaman yang udah pernah ke salah satu tempat tadi bisa ditambahin juga ya, gimana sih pengalaman kalian waktu di sana, bisa ditulis di kolom komentar ya, Iya, katanya bisa. ya. Jadi buat tambah-tambah sharing pengalaman. Terus jangan lupa juga buat subscribe yang belum subscribe channel kita, Subscribe, dan juga apa Wal? like, Dan juga share juga, biar channelnya juga berkembang, nggak stuck di sini-sini aja gitu ya Pak. Dan kita akan ketemu lagi tepatnya pada hari Kamis dan juga hari Sabtu hanya di Kiseki Gaku Channel ya, tepatnya jam 6 sore ya Pak. ya. Dan selalu Sejujurnya gue nih, Kiseki Ga Arimasu. Arimasu.